Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Maret 2017. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, baik Pak Antonius, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk sesi pertama, kita akan memasuki eh, market movers dan stock news. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk hari ini IHSG kami perkirakan masih akan bergerak melemah atau bearish. Support level berada pada 5374 dan resistance level berada pada 5425. Indeks saham regional pagi ini dibuka cenderung flat. Dan market driver untuk hari ini kami yakini adalah harga minyak mentah, di mana semalam harga minyak mentah dunia anjlok lebih dari 5%. Ini dipicu oleh data dari Energy Information Agency yang melaporkan bahwa persediaan minyak mentah di Amerika Serikat naik 8,21 juta barel, sehingga ini memicu kekhawatiran bahwa kondisi oversupply di pasar minyak global masih akan berlanjut meskipun OPEC sudah memangkas produksi. Melemahnya harga minyak mentah dunia ini otomatis memperkuat nilai tukar US dollar. Selain itu juga nilai tukar US dollar ditopang oleh meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga minggu depan. Ini beralasan karena data terakhir yang keluar yaitu data ADP National Employment Report itu memberi konfirmasi bahwa sektor swasta di Amerika membuka 298.000 lapangan kerja selama bulan Februari. Ini jauh di atas ekspektasi penambahan 190.000 lapangan kerja. Selain itu juga data atau angka untuk bulan Januari direvisi ke atas menjadi 261.000 dari 248.000. Dan besok ada rilis data non-farm payroll. Biasanya data ADP ini tidak jauh-jauh berbeda dengan non-farm payroll, sehingga ekspektasinya non-farm payroll juga akan memberikan sinyal yang baik atas pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Bahkan jika besok non-farm payroll itu kenaikannya juga sebagus ADP, data ADP hari ini, tidak menutup kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga hingga 4 kali untuk tahun ini. Untuk hari ini investor akan memperhatikan keputusan suku bunga dari ECB, di mana ECB diyakini tidak akan tergoda untuk ikut-ikutan menaikkan suku bunga, meskipun pertumbuhan ekonomi zona euro dan juga laju inflasi zona euro perlahan-lahan sudah mulai naik. Namun mengingat resiko politik seperti maraknya sentimen populis dan anti-establishment serta beberapa pemilu di sejumlah negara seperti di Perancis dan Belanda. Selain itu juga masih lemahnya pertumbuhan inflasi dalam jangka panjang serta masih rentannya proses pemulihan ekonomi zona euro setelah hampir satu dekade
setelah hampir 1 dekade krisis utang Eropa pecah, ini membuat Bank Sentral Eropa kami yakini akan menahan diri dari menaikkan suku bunga terlalu cepat. Selain itu juga investor akan menantikan rilis data inflasi Tiongkok siang ini. Untuk berita emiten hari ini, Krakatau Steel Tbk mencetak kerugian sebesar 171,6 juta US dollar di tahun 2016. Rugi ini menurun 46,5% dibanding tahun lalu. Tetapi pendapatan perseroan ada meningkat tipis sebesar 2% menjadi 1,34 miliar US dollar dibanding tahun sebelumnya. PPRO, PP Property, akan mendistribusikan dividen dengan total nilai 73 miliar rupiah. Dividen ini merupakan 20% dari laba bersih perusahaan yang sebesar 365 miliar rupiah. Sisanya 80% akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dari perusahaan. Come date dari dividen ini tanggal 30 Maret 2017. Evergreen Invesco akhirnya pada annual general meeting kemarin menyetujui rencana right isunya. Grand akan mengeluarkan 50 miliar saham baru dengan nilai nominal 100 per saham. Harga pelaksanaannya itu sebesar Rp200 per saham. Total dana target dari perseroan ini sebesar 10 triliun rupiah. Grand menargetkan akan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK di Mei 2017 ini. Dan Grand juga menyiapkan pihak pembeli siaga, ya beberapa pembeli siaga jikalau tidak pemegang saham tidak melakukan aksi right isunya. PRDA Prodia Widya Husada mengalokasikan belanja modal tahun 2017 sebesar 400 miliar rupiah. PRDA menargetkan tahun ini menambah 13 unit gerai khusus yang targetkan ke segmen menengah ke atas dalam 4-5 tahun ke depan. Dana dari ekspansi ini didapatkan memanfaatkan dana IPO yang dilakukan Desember 2016 lalu. Berikut berita emiten hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan membahas IHSG untuk hari ini secara teknikal. Seperti kita ketahui bahwa 2 hari terakhir IHSG ini kembali melemah dan bahkan kemarin ditutup di bawah level 5.400, jadi peluang untuk kembali menguji support MA20 dalam jangka pendek di kisaran 5375 menjadi terbuka. Ditambah lagi
harga komoditas energi malam juga turun dan harga saham-saham yang related dengan komoditas juga berpotensi untuk terkoreksi pada hari ini, di mana saham-saham tersebut juga menjadi saham penggerak dari IHSG. Jadi untuk support IHSG dalam pekan ini akan berada di level 5375. Demikian. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu sekalian seperti biasa dapat memasukkan pertanyaan di kotak yang tersedia. Untuk pertanyaan pertama kita ke Bapak Chandra Chang untuk saham BBPT dan Telkom, sebaiknya di hold atau di cut loss. Baik, kita ke saham BBPT terlebih dahulu. Untuk BBPT ini bisa seperti kemarin juga kita ada bahas, trennya sudah mulai memasuki downtrend dan sebaiknya di sell on trend saja Pak. Dan kemarin open juga sempat di level 360-an meskipun ditutup di level 353. Jadi mungkin bisa coba sell on trend saja di level 360 hingga 370 Pak. Dan wait and see saja sampai ada penurunan arah menjadi uptrend kembali, baru boleh masuk kembali. Karena sementara ini semua indikator masih menunjukkan arah pelemahan. Berikutnya untuk Telkom. Untuk Telkom ini dalam jangka pendek sebenarnya masih cenderung sideways. Jadi laporan keuangan yang bagus kemarin hanya mampu mengangkat sepanjang 3 hari saja. Dan rentangnya masih antara di level 3830 hingga ke 3950. Jadi dalam jangka pendek mungkin bisa ditradingkan untuk sell on trend di saham Telkom karena stokastik sudah membentuk pola death cross di atas. Jadi mungkin dalam jangka pendek akan mencoba mengkoreksi dan menguji support di 3830-an. Namun untuk jangka menengah panjang saham ini masih layak untuk di hold karena kita lihat sendiri bahwa fundamentalnya masih memiliki prospek yang cerah dan valuasinya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ini relatif lebih murah dibanding dengan tahun kemarin untuk saham Telkom. Mungkin nanti akan menjadi katalis positif jika ada pengumuman pembagian dividen yang akan berlangsung dalam bulan-bulan ke depan ini. Demikian Pak Chandra. Lalu Ibu Alimi untuk saham BRMS dan The Gig. Untuk BRMS masih mengikuti saham buminya. Jika buminya belum bergerak, maka BRMS ini masih akan tidak kemana-mana. Namun kalau kita lihat dari pergerakannya sudah mulai stabil, tidak lebih rendah daripada level 88 kemarin. Dan selama masih bisa dijaga di atas level 88, maka masih ada peluang untuk kembali menguat ke atas. Namun jika jebol ke bawah, maka arahnya bisa ke level 50 kembali. Jadi tidak untuk dihikip saham ini, manfaatkan momentum jika sudah mulai ada pergerakan di saham buminya. Demikian Bu Alimi. Lalu The Gig. Untuk The Gig ini sudah agak konsolidasi di atas di rentang 140 hingga ke 159 atau 160 untuk saham The Gig. Kalau kita lihat ini kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Ini sudah mencapai level resisten di tanggal di bulan Maret 2015 sudah ada peluang untuk terkoreksi dulu, mungkin akan menguji support di level 120 Ibu. Jadi jika ada barang bisa sell on trend saja di saham The Gig ini sambil menantikan koreksi yang sehat dan ada reversal atau rebound kembali di saham The Gig. Demikian. Berikutnya Ibu Susanawati untuk saham Harum dan Adi untuk entry di level berapa dan target price di berapa. Terus kemudian BJTM apakah masih aman di hold? Baik, kita ke Harum terlebih dahulu. Untuk Harum ini sudah mulai merangkak naik dan ada peluang untuk ada koreksi minor Ibu karena sudah mendekati level 2475. Jadi mungkin nanti bisa coba kembali ambil tes market dulu di level 2280 hingga ke level 2250 karena di sini ada pola bottoming round atau parabola. Jika seandainya dia ada
retractable atau tarikan ke bawah dan memantul di atas di kisaran 2250, maka ini berpeluang membentuk pola cup and handle, yang mana adalah bagus bagi saham untuk membentuk pola cup and handle. Jadi Ibu jika ingin masuk sabar dulu Bu. Jika ada pembalikan arah atau tidak mampu menembus level 2475, maka sebaiknya tunggu di level 2250 hingga 2300. Namun jika dia breakout atas 2475 tembus, maka bisa coba diikuti dengan target terdekat sampai ke level 2700. Jadi main jangka pendek saja seandainya dia breakout atas. Berikutnya saham Adikarya. Untuk Adikarya ini dalam fase uptrend memang, dan ini kemarin mampu bertahan di atas support 2285. Kalau kita lihat pasca kenaikan dia akan konsolidasi pasang 2 pekan, dan ini baru hari ketiga. Jadi coba kita tunggu mungkin sampai level 2250 bisa coba kembali akumulasi di saham Adikarya. Untuk target price sendiri, jika dia break level 2400, maka next adalah di level 2500 untuk target atas harga saham Adikarya. Beralih ke saham BJTM. Untuk BJTM saat ini belum ada katalis positif setelah pengumuman full year 2016 serta pembagian dividen, jadi tampaknya masih akan cenderung sideways. Kalau kita lihat berkaca pada tahun kemarin sekitar bulan Maret April ini ada peluang kenaikan di bulan Maret, cuman katalisnya tampaknya full year laporan keuangan sentimen 2016 Q1-nya. Kalau kita lihat ini harus diperhatikan apakah Q1-nya lebih baik daripada Q4 atau justru lebih buruk. Kalau kita lihat di laporan keuangan full year 2016 hanya labanya saja yang naik, cuman parameter keuangan lainnya tidak begitu bagus. Jadi bisa wait and see jika belum ada barang. Jika Ibu sudah ada barang di atas, mungkin bisa trade sell atau sell on strength sebagian dan kembali buy on weakness untuk averaging down di kisaran di bawah support 545. Karena jika 545 tembus, kita akan menantikan level kisaran 525 untuk support berikutnya Bu. Dan sekarang ini masih dalam fase downtrend untuk saham BJTM-nya. Demikian Ibu Susana. Lalu Bapak atau Ibu Filemon untuk saham Doit, Bina, dan BES. Baik, kita ke saham Doit. Untuk saham Doit ada peluang untuk koreksi technical dulu, dan ini ada area support dekat kisaran 670 hingga 680 Pak. Jadi mungkin bisa coba ditunggu di sana, masuk sebagian boleh. Jika pantulan terjadi bisa menambah porsi, namun jika support ini dijebol ke bawah kembali, maka bisa tunggu sampai ke level support berikutnya untuk menambah porsi, jadi averaging down. Berikutnya Bina. Ya, untuk Bank Ina Perdana ini secara valuasi cukup tinggi karena PI 76 dan PBV-nya 4 kali. Jadi emang sudah agak tinggi. Ini hanya untuk saham spekulasi saja. Kalau kita lihat di sini kenaikan sudah terjadi sepanjang 2 hari. Mungkin hari ini masih bisa berlanjut untuk menuju level 420 hingga ke 439 atau 440. Namun kami sarankan ini untuk one day trade. Jadi seandainya hari ini masih naik dan kuat, bisa coba di take profit terlebih dahulu, dan keesokan harinya jika masih ada penguatan bisa kembali ditandingkan. Jadi tidak untuk di keep untuk meminimalisir risiko. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa kenaikan tinggi ini berlangsung 2 hingga 3 hari saja. Kemarin sudah hari ketiga, kemungkinan hari ini ketiga masih akan naik, namun esok lusa ada peluang untuk adanya koreksi. Demikian. Berikutnya BES. Untuk BES kemarin ada koreksi, namun adalah koreksi yang cukup sehat setelah menembus level 330 pada perdagangan kemarin. Untuk area support ada di kisaran 310, jadi mungkin bisa coba kembali akumulasi di level tersebut.
Karena kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, ini tampaknya membuka arahnya cenderung ke atas. Jadi sebenarnya ini masih bisa di hold jika belum ada barang, dan buy on weakness di kisaran 310 hingga ke level 315. Demikian Pak Philemon. Lalu Pak Robertus Emmanuel untuk saham Unilever, Harum, dan BRI. Baik. Untuk Unilever ada masih cenderung sideways sebenarnya, ada cenderung pergerakan di rentang 42.000 hingga 42.500, tidak terlalu lebar. Namun jika masih hari ini masih menguat, maka next ke level 43.000 untuk resisten. Namun 43.000 tampaknya akan menjadi resisten cukup kuat, jadi bisa coba take profit di area tersebut. Lebih baik untuk mengamankan profit meskipun saat ini dia jebol resisten di 43.000, kita bisa kembali akumulasi. Namun untuk lebih amannya mungkin di area 43.000 bisa kita take profit terlebih dahulu. Lalu saham Harum Energi. Untuk Harum Energi tadi sudah kita bahas Pak, mungkin bisa tunggu di level 2475. Ini critical point. Jika dia tampak kekurangan tenaga untuk naik, mungkin bisa take profit dulu dan menantikan di level 2.250 hingga 2.300 untuk kembali akumulasi. Namun jika dia break level 2475, maka bisa diikuti dengan target price terdekat di level 2.700. Lalu BRI, Bank Rakyat masih cenderung sideways. Ini kemarin open di atas di level 12.050, namun di level 12.000 pas, jadi mungkin akan berpeluang untuk menguji support di level 11.8. Area cukup sempit, jadi mungkin bisa hold saja di saham BRI ini sambil menantikan kinerja awal tahun 2017. Demikian Pak Robert. Berikutnya Ibu Vivi Effendi untuk Gajah Tunggal dan MCOR. Untuk saham Gajah Tunggal ini masih dalam fase uptrend jangka pendeknya, namun kenaikan sudah mulai terbatas. Mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu di kisaran 12.50 hingga 12.60 dan kembali akumulasi di kisaran 11.60 hingga ke 1.200. Jadi ini untuk jangka menengah masih bisa di hold tampaknya saham Gajah Tunggal. Lalu saham MCOR. Untuk MCOR ini sedang konsolidasi di rentang 310 hingga ke 330. Kalau kita lihat pasca konsolidasi di rentang 16 Januari hingga 7 Februari lalu, saham MCOR ini masih bisa lanjut menguat. Ini kuncinya adalah dalam pekan depan atau mungkin dari Jumat ini, jika ada kenaikan signifikan dari saham MCOR bisa dicoba diikuti, karena berarti masih melanjutkan konfirmasi kenaikannya. Namun jika dia justru patah ke bawah, lebih baik segera cut loss dan hindari dulu saham ini. Jadi kuncinya perhatikan dalam pekan-pekan ini, jika ada pergerakan signifikan penguatan maka masih bisa diikuti. Demikian Ibu Vivi. Lalu saham Grand, Ibu Maulidah Ida. Untuk Grand kemarin juga ada antenanya panjang sekali sampai ke level 260, namun closingnya hanya di level 210 saja. Ini mulai digerakkan untuk spekulasi. Jadi Ibu ini sifatnya spekulasi, jadi tidak untuk di hold, one day trade saja. Jika hari ini open di atas level close kemarin, maka bisa coba diikuti dengan target gerakan kemungkinan menguji level tertinggi kemarin di level 260. Namun jika dibuka melemah, maka sebaiknya tidak masuk dulu di saham Grand. Demikian. Lalu Bapak Antonius Leo untuk saham Doit sudah kita bahas barusan Pak. Beralih ke Pak Arif Luis, saham Doit. Ya, Doit kembali untuk jangka panjang. Untuk Doit kalau kita lihat dia kan hanya dia kontraktor batubara. Kalau kita lihat outlook dari sisi kontraktor batubara, mereka tampaknya optimis dengan tahun 2017, termasuk juga kontraktor batubara milik UNTR, Papa Persada, mereka bilang masih optimis memandang 2017. Jadi secara sektoral saham-saham batubara masih bisa di hold.
Lalu untuk MCOR sekali lagi coba kita lihat untuk fundamentalnya. Atau sekarang namanya jadi Bank China Construction ini PBV kisaran 2 kali. Ini termasuk menengah sebenarnya untuk dari sisi PBV-nya. Jadi kita harus melihat secara kinerja operasionalnya apakah bisa mampu terdongkrak naik atau tidak. Kalau seandainya bisa-bisa saja ini hanya untuk spekulasi saja Pak, tidak untuk di hold di saham MCOR. Lalu Pak Andrew Setiono untuk saham MYOR sebaiknya di hold atau jual, lalu saham ASRI dan Excel. Baik, untuk MYOR ini mungkin karakteristiknya lebih cocok untuk para investor, artian untuk di hold dalam jangka menengah panjang time horizonnya, karena untuk trading juga agak susah. Selain volume tidak tebal, juga volatilitas tidak terlalu panjang. Namun kalau kita lihat dari trennya sejak akhir tahun 2016 ini masih dalam posisi uptrend, jadi mungkin bisa di hold di saham MYOR. Ditambah untuk penjualan juga untuk consumer goods masih akan bagus tahun ini, jadi masih bisa di keep Pak di saham MYOR. Lalu Alam Sutra. Untuk Alam Sutra, sektor properti secara keseluruhan masih belum ada tanda-tanda pemulihan pada awal tahun ini, jadi mungkin masih akan netral saja untuk sektor properti. Secara teknikal di sini ada peluang pembalikan arah Pak, menjauhi level support 365, arahnya untuk kembali menguji level resisten di level 385. Jadi dalam jangka pendek masih bisa di hold untuk saham Alam Sutranya. Berikutnya saham Excel. Ya, Excel ini ada peluang untuk bottom fishing Pak di saham Excel. Mungkin jika Bapak belum ada barang bisa coba spekulasi buy on weakness di kisaran 2775. Karena ini sudah melemah cukup jauh dari level 3200 sampai ke level 2775 sepanjang 2 pekan terakhir. Dan kalau kita lihat dari bentuk grafiknya, ini ada peluang membentuk pola cup and handle di sini, dan sekarang sedang ada dalam fase pembentukan pola handle-nya. Namun harus konfirmasi dulu handle-nya harus terbentuk, baru kita bisa sebut ini pola cup handle. Namun jika dalam proses pembentukan handle tidak terbentuk malah patah ke bawah, maka ini gagal. Dan saat dia kembali jebol ke bawah, maka arah supportnya di level 2600 untuk saham Excel. Jadi ini masih ada peluang spekulasi baik, karena kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di area oversold dan sudah melandai, dan juga MACD histogramnya sudah ada menunjukkan untuk pembalikan arah dari saham Excel ini. Jadi masih wait and see. Jika Bapak ingin aman, mungkin hari ini bisa dipantau terlebih dahulu. Jika ada penguatan bisa diikuti, namun jika masih melemah lebih baik tunggu dulu di saham Excel. Jika Bapak sudah ada barang, bisa coba averaging down ketika ada konfirmasi pembalikan arah di saham Excel. Demikian Pak Andrew. Lalu Bapak Fian Puji Hikmawan untuk saham PPRO, hold atau sell, target price di berapa? Ya, untuk PPRO ada kabar akan membagi dividen dengan nilai total sebesar 73 miliar. Dan kalau kita lihat dari technicalnya masih dalam trend sideways, cenderung melemah saat ini. Jadi mungkin kalau Bapak ingin hold bisa, namun kami sarankan untuk di tradingan saja. Untuk PPRO berpeluang dividennya per lembar 1,3 rupiah kurang lebih untuk hitungannya. Dan untuk sahamnya mungkin bisa coba di tradingan saja Pak, untuk sell on trend di kisaran 320 dan kembali buy on weakness di kisaran 275. Jadi kalau untuk hold agak susah juga. Kalau untuk sell saat ini Bapak posisi di atas, maka berpeluang untuk rugi mungkin bisa lebih baik ditradingkan dalam jangka pendek saja Pak, dengan rentang antara 270-an hingga ke 330. Berikutnya Ibu Dominik untuk BIRD
menimbang revisi peraturan transportasi online. Demikian. Oh ya, ya untuk revisi taksi online yang akan diwacanakan diberi batas tarif bawah, artinya untuk mencegah semakin tergerusnya pangsa pasar taksi konvensional. Ini harusnya bagus untuk saham-saham taksi konvensional seperti Bird atau taksi. Namun jika untuk dipilih lebih bagus mana, Bird atau taksi, kita lihat secara perusahaannya, Bird lebih panjang reputasinya, dan selama ini juga reputasi Bluebird ini masih lebih bagus, sementara taksi ini segmennya justru agak kejepit karena dia lebih membidik segmen menengah bawah, di mana segmen tersebutlah yang lebih banyak dimakan oleh taksi online saat ini. Sementara Bird dengan segmen menengah dan menengah atas cenderung lebih bertahan pangsa pasarnya dibanding dengan taksi. Demikian Ibu Dominik. Lalu Ibu Grace Yanli, untuk saham Bull apakah bisa digunakan untuk investasi? Coba kita lihat sedikit untuk sisi fundamentalnya. Ya, untuk saham-saham pelayaran sejatinya sih tidak kurang begitu atraktif, Bu. Jadi mungkin untuk investasi bisa kita beralih ke saham-saham sektor lain, karena untuk saham pelayaran sendiri di dunia kompetisi sudah sangat ketat dan cenderung untuk melakukan konsolidasi. Jadi untuk saham Bull untuk trading saja bisa, namun jika ingin investasi kami tidak sarankan di saham ini, Bu. Berikutnya Bapak Gilang Ramadan untuk saham Aisa, Antam, dan Rals. Untuk Aisa ini sedang mendekati area resisten di level 2200, dan kalau kita lihat tampaknya kenaikannya sudah mulai agak terbatas. Mungkin coba jika sudah ada barang bisa coba sell on strong di area 2200 hingga 2220 dan kembali akumulasi ketika ada koreksi di area support 2050, atau lebih bawah lagi ada di kisaran 1990 atau di level 2000 rupiah. Berikutnya Antam. Untuk Antam masih dalam fase downtrend, namun kemarin ada sedikit kenaikan. Untuk jangka pendek ini bisa dimanfaatkan, untuk spekulatif lebih spekulatif karena downtrend cukup besar di Antam, dan Bollinger Band juga masih mengarah ke bawah, merapat ke bawah, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi ini masih sifatnya spekulatif dan risiko cukup tinggi jika Bapak ingin mencoba untuk trading 1 hingga 2 hari di saham Antam. Untuk support kisaran 720 dan resisten di kisaran 745 hingga 750. Lalu untuk Ramayana, kita menantikan rilis laporan keuangan full year 2016. Kalau kita lihat dari Q3 2016 lalu, ini ada peningkatan kinerja, artinya ada di atas ekspektasi kami, dengan perolehan laba hingga Q3 sudah mendekati target full year kami untuk 2016. Jadi harusnya ini positif bagi Ramayana, ditopang oleh top line-nya. Jadi revenue sudah juga menguat, terutama di segmen pakaian dan aksesoris. Melihat pergerakan harga sejak 2 bulan terakhir, ini koreksi sudah cukup dalam dari harga 1400 sampai ke level 1085. Kalau kita secara teknikal ini ada peluang untuk bottom fishing. Kemarin 2 hari sudah menguat dari level 1095 sampai ke level 1200. Namun hari ini tampaknya ada koreksi
technical dengan area support di 1160. Jika Bapak atau Ibu masih memiliki barang ini, mungkin bisa coba trading averaging down dengan support 1150 sampai ke resistance 12.200. Dan jika breakout level 1200, kita akan menantikan level 1250 hingga 1300 kembali di saham Ramayana. Kalau kita lihat flow pergerakannya sejak tahun 2016 lalu, ini sebenarnya enak untuk ditradingkan untuk jangka menengah sepanjang selama 1 bulan. Sekarang sudah ada di area bottomnya, di area support 1090. Ini sebenarnya bisa di keep sampai ke area resisten di level 1300-an. Demikian Pak Gilang. Lalu Bapak Rizky Aprian Budi, untuk saham HMSP dan Telkom hari ini bagaimana pergerakannya? Baik, kita ke saham HMSP terlebih dahulu. Untuk HMSP ini ada di area resistance 4.000, dan kemarin pekan lalu ini sempat menembus dan sampai ke level 41, namun tidak kuat dan kembali berada di area 4.000. Lebih baik tunggu sampai di area support 3.800 untuk kembali akumulasi. Jadi tradingkan saja dengan rentang 3.800 hingga 4.000 rupiah. Lalu saham Telkom hari ini tadi dibuka sempat menguat tipis dan sampai ke level 3920, tapi kami sarankan tampaknya bisa coba sell on terlebih dahulu di saham Telkom karena bentuk indikator dari stokastik sudah dead cross di atas dan ada peluang koreksi terlebih dahulu untuk kembali menguji support di level 3850 untuk bisa kembali akumulasi di saham Telkom. Demikian Pak Rizky. Ya, baik, mengingat pertanyaan tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan 9:10. Kami akan cukupkan Philip Morning Market Call edisi hari ini tanggal 9 Maret 2017. Kami akan Philip Morning Market Call akan kembali esok hari pada pukul 8.30 dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi.